Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sore hari ini. Tentu kita berharap semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, mengangkat dosa-dosanya, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka dengan program yang sama, yakni syiar syariat Islam membawa rahmat, dengan tema yang cukup menarik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni krisis adab remaja dan pelajar Indonesia. Nah, mengapa kita mengangkat tema ini? Karena sebelumnya kita telah melihat video yang beredar seorang pelajar SMK di Tapanuli Selatan melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada seorang lansia. Nah, para remaja ini melakukan tendangan, pukulan kepada seorang nenek hingga terjatuh. Nah, tidak hanya sampai di situ, jauh-jauh sebelumnya juga kita telah melihat video yang beredar seorang pelajar SMP melakukan bully, memukul dan juga menendang sekawannya hingga pingsan. Nah, jauh-jauh juga kita telah melihat begitu banyak video-video bully, perundungan, dan juga tindakan kriminalis yang dilakukan oleh para pelajar. Dengan adanya video-video seperti ini menandakan bahwa di dunia pendidikan kita dan juga di dunia anak-anak muda saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau sedang ada dalam sebuah masalah. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain orang tua, masyarakat dan juga sekolah disibukkan dengan istilah-istilah radikalisme di kalangan para pelajar. Padahal yang dituding radikal di kalangan para pelajar adalah orang-orang yang berakhlak mulia, berpakaian syar'i, taat beribadah, dan juga orang-orang yang berprestasi. Maka sore hari ini kita akan bahas dengan Al-Ustadz Satria Mukhlis. Jadi beliau ini adalah pemerhati remaja dan juga seorang pengajar di STP Khairul Ummah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi yang tema yang akan kita bahas yakni krisis adab remaja dan pelajar Indonesia. Nah, kepada Bapak Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa dari host tadi memberikan opening ya, pembuka yang luar biasa, data-data fakta terkait dengan remaja saat ini. Jadi memang secara faktual kita bisa lihat bahwa remaja itu ibaratnya kalau sebuah kapal di tengah lautan itu terserang badai ingin tenggelam. Biasanya orang membuat warning SOS. Jadi membuat warning SOS, selamatkan kami, selamatkan kami. Nah, begitulah pula dengan kondisi remaja saat ini. Apatah lagi kondisi remaja sejak kemudian kita bisa rasakan. Sebetulnya hostnya ini masih muda juga, Masya Allah. Juga pasti merasakan bagaimana kemudian kondisi remaja saat ini, sebagai pertemanan baik itu di sekolah maupun di
dunia remaja itu kemudian telah nampak sebenarnya secara faktual ini. Nah, ternyata realitanya juga itu menunjukkan kekhawatiran, ya, kondisi dengan kondisi remaja saat ini. Contoh misalkan dalam data riset Program for International Student Assessment PISA 2018 itu pernah kemudian mengeluarkan data hasil riset 41 sekian lah setelah 78 negara kemudian mereka mensurvei, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat kelima dari kegiatan pembulian itu. Jadi kegiatan ada bully baik itu di kalangan pelajar maupun di kalangan remaja, dan hasilnya itu luar biasa, 41%. Artinya dalam 100 orang itu ada 41 orang itu dibully. Ada 41 orang itu kena bully, kena perundungan. Belum lagi kemudian data KPAI di tahun yang sama 2018 ini itu lebih dari 70% itu pernah merasakan yang namanya pembulian. Itu data KPAI. Bahkan 52% diantaranya itu pernah kekerasan fisik, terus kemudian baik dari fisik, perkataan. Data ini yang kemudian menggambarkan itu. Bukan hanya di segi membuli atau perundungan. Badan Narkotika Nasional BNN itu pernah mengeluarkan setidaknya 25% remaja atau di kalangan remaja ini kemudian terjangkit yang namanya narkoba. Ini luar biasa. Belum lagi dari tingkat PSK dan sebagainya, mohon maaf bahasanya seperti itu. Jadi sekitar bahkan ada seorang remaja yang pernah terjadi ini di negeri kita, seorang remaja malah menjadi pelajar, menjadi mucikari temannya, nauzubillah. Jadi memang sebenarnya kondisi remaja saat ini itu kondisinya akut, ibaratnya kalau dia dalam rumah sakit dia sekarat ini, ya sekarat, hampir mati. Dan memang akut sekali kalau bahasanya kita baik itu secara realita dengan data yang ada maupun dengan secara fakta yang ada, faktual yang ada saat ini. Mungkin itu sekedar pengantar kita yang terkait dengan kondisi remaja kita saat ini. Nah, Ustadz, jadi menurut Ustadz bagaimana sekarang kondisi remaja dan pelajar kita khususnya yang ada di negara kita tercinta ini, Indonesia? Iya. Jadi kondisi yang sebagaimana yang tadi disampaikan, sebagaimana tadi host juga menyampaikan kepada kita semua sekadar pengantar bahwa efek dari misalkan dari sekelompok remaja di daerah tertentu kemudian menendang seorang lansia, terus kemudian di sisi lain dia ada membuli itu dari efek daripada aktivitas yang memang ibaratnya sebuah bongkahan gunung es yang kemudian gunung es ini siap kemudian menerjang ke bawah. Saking hancurnya kalau dalam dunia kalau ada orang yang masuk rumah sakit, ini orang yang masuk rumah sakit ini sekarat ini. Begitu pula dengan remaja kita, sekaratnya bukan gara-gara dia masuk rumah sakit semua, tapi sekaratnya ini karena dari sisi adab perilaku yang kemudian ada perilaku ini bisa menghancurkan. Apalagi pernah seorang pemikir Barat itu, pemikir Beirut pernah mengatakan, Mustafa Al-Galayani, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nah, bagaimana kalau pemudanya hari ini ya yang memikirkan kemudian yang akan menjadi pemimpin hari esok, tapi perilakunya adalah pengaruh, narkoba, terus kemudian bully-membuli, ya, free sex dan sebagainya. Ini yang akut sekali. Bisa kita lihat dari segi fakta yang ada saat ini. Jadi Ustadz, apa sih Ustadz yang menjadi faktor penyebab sekarang banyak remaja dan juga pelajar Indonesia yang krisis adab? Iya, bismillah. Jadi ini pertanyaannya menarik sekali. Faktor penyebab ini kan istilahnya ada sebab akibat kan? Ya, jadi yang ada kondisi sekarang ini akibatnya bahwa remaja terjadi banyak perundungan, hilang adab, terus kemudian sampai kepada bukan hanya pada temannya,
Tapi sampai kepada lansia yang kemudian beredar video berita yang ada kan, bahkan yang ironinya itu salah satu pemimpin negeri kita kemudian menyampaikan justru yang salah itu bukan anaknya, ya kan? Meskipun secara politis itu dibahas. Nah, apa yang menjadi faktor yang menjadi sebab kemudian terjadinya seperti ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan. Biasanya orang mengatakan seperti ini, ya mungkin karena anak-anaknya bermasalah, mungkin karena gurunya yang tidak mengajarinya atau orang tuanya tidak mengajarnya. Itu kan istilahnya sebab-sebab itu bukan sebab utama. Nah, sebab utama sebenarnya yang terjadi di negeri kita, apalagi negeri kita adalah muslim terbesar, itu sebab utamanya adalah buah dari sistem pendidikan sekuler. Ya. Apa pendidikan, kalau bahasa sederhananya, pendidikan sekuler itu adalah dia berusaha untuk memisahkan kemudian agama. Ya, kalau bahasa kita spiritual agama kita itu dari kehidupan nyata, dalam kehidupan. Artinya norma-norma kehidupan itu dia berusaha untuk pendidikan sekuler berusaha untuk hilangkan. Kalau dulu di Uni Soviet itu di zaman komunis itu karena agama mereka anggap sebagai candu, maka agama itu dia mengatakan bahwa singkirkan saja agamanya. Jadi singkirkan saja agamanya, hilangkan saja agamanya. Yang terjadi adalah dari proses kemudian meninggalkan agama yang terjadi muncul banyak kerusakan, muncul banyak yang kemudian bukan hanya pada pembulian tapi juga menghancurkan negeri itu sendiri, Uni Soviet pada saat itu. Nah, buah dari pendidikan sekuler ini bisa kita lihat dari secara fakta ya, secara data. Itu pernah Renstra arah pendidikan nasional yang dikeluarkan yang terbaru 2020 sampai 2035 ini istilahnya blueprint untuk pendidikan nasional itu menghilangkan frasa agama gitu. Jadi bayangkan menghilangkan frasa agama. Ya, meskipun kemudian ini ujung-ujungnya nanti ada penentangan, salah satu ormas terbesar kita itu menantang menghilangkan frasa agama. Sehingga muncul dari kalangan mereka yang kemudian yang membuat rancangan undang-undang itu mengatakan bahwa ini akan nanti dipelajari kembali. Tapi niatnya untuk menghilangkan frasa agama dalam Renstra blueprintnya pendidikan nasional 2020 sampai 2035 itu sudah jelas nyata sebenarnya. Ya, disetujui atau tidak setuju, tapi pengusungnya itu memiliki niat bahwa mereka harus menghindarkan agama dari pendidikan ini. Jadi pendidikan ini. Yang kedua, kita lihat bahwa tahun kemarin di dalam SKB 3 Menteri itu, yang Menteri Agama, terus kemudian Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan yang bahaya sekali, bahwa mengeluarkan bahwa ada aturan guru itu tidak boleh memaksakan kehendak siswanya itu untuk memakai kerudung dan berjilbab itu, jilbab atau kerudung itu. Nah ini terjadi banyak penentangan, tapi memang sebenarnya bahwa meskipun pada akhirnya ditolak oleh MA, jadi SKB 3 Menteri itu ditolak oleh MA, tapi nyata-nyata di lapangan terjadi adanya kemudian juga wacana-wacana yang aturan-aturan secara tidak tertulis itu, ya itu kemudian menghalangi seorang guru atau menghalangi seorang pendidik itu untuk kemudian mengatur bagaimana cara berpakaian dalam mereka ketika dalam berpendidikan atau dalam bersekolah. Ya, buktinya sekarang yang kita sangat sayangkan sekali, salah satu gubernur di negeri ini itu memberikan, bahkan mengancam akan memecat guru yang kemudian ketika guru itu menasehati ataukah kemudian guru itu menasehati atau memberikan aturan anak siswinya harus pakai kerudung. Bayangkan ini, ya kalau lisannya warga masyarakat saja, warga biasa. Terus warga biasa itu lisannya warga biasa itu kemudian mengatakan bahwa ada pelarangan, itu mungkin tidak berbuah hukum. Tapi ketika seorang kepala daerah ataukah kemudian seorang yang memiliki kedudukan jabatan tertinggi di negeri kita, itu sebenarnya ketika dia mengeluarkan seperti itu akan berdampak besar. Nah, seolah-olah bahwa memang secara, meskipun sebagian orang akan mengatakan bahwa kita ini tidak menolak pendidikan sekuler ini, justru ini pendidikan sebagaimana pendidikan adab beragama, tapi nyata-nyata bahwa
SKB 3 Menteri, terus kemudian Blueprint Renstra Arah Pendidikan Nasional 2020-2035 itu kemudian sangat menggambarkan bahwa negeri ini ingin berusaha kemudian meninggalkan agama, ya, ingin berusaha meninggalkan melepaskan agama dalam sistem pendidikan mereka, yang bahaya sekali sebenarnya. Ya, ketika kemudian agama itu ditinggalkan, ya, itu yang terjadi sebenarnya pemirsa dakwah Sulsel, akan mungkin prestasi nampak, tapi adab itu yang luar biasa. Maka tidak jarang ketika kemudian ada siswa yang membuli, bukan hanya dalam dunia pendidikan umum, tapi pendidikan pesantren pun juga sekarang itu sistem bully membuli, terus kemudian orang bahkan bukan hanya pada temannya, tapi juga pada orang tua, bahkan para guru dan sebagainya. Ini karena memang buah dari pendidikan sekularisme ini, buah dari pendidikan sekularisme ini yang nanti akan melahirkan sifatnya hedon. Pelajar itu hedon, terus kemudian tontonan yang kemudian yang mendukung perilaku hedon dan perilaku bullying digambarkan. Mungkin kita bisa lihat pemirsa dakwah Sulsel beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang nih, aktivitas yang kemudian orang jatuh, ya kan, itu dibully habis-habisan, diketawain habis-habisan. Belum lagi kemudian ditampilkan sinetron-sinetron yang sinetron-sinetron itu, mohon maaf, secara dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak mendidik. Ditampilkan lah misalkan sosok guru yang kemudian suka berkelakar, terus kemudian suka yang senang dibully, pelajar itu ya kehidupannya kalau bukan menampilkan gaya hidup hedonismenya, menampilkan ibaratnya antara si kaya dengan si miskin itu saling bully gitu. Si miskin dibully dengan pemain dengan dalam sinetron itu dengan orang yang kaya. Ini menggambarkan sebenarnya memang di negeri kita ini tidak baik-baik saja karena memang hasil dari buah pendidikan sekularisme yang sangat disayangkan sekali bahwa ketika terjadi masalah itu, yang disalahkan itu Islamnya. Jadi yang disalahkan itu, yang terjadi masalah, yang disalahkan itu adalah Islam. Ya, dicap radikal dan sebagainya. Tapi kita lihat, membuli itu bukan, itu dari buah sekularisme itu. Ya, ya kan? Karena memang mereka tidak ditanamkan ketakutan kepada Allah, sehingga kemudian mereka melakukan aktivitas kemaksiatan yang kemudian kemaksiatan itu bisa jalan. Ya. Jangan salah, mohon maaf, para koruptor yang ada saat ini, ya, yang menjabat terus kemudian dia melakukan aktivitas korupsi, itu boleh jadi kemudian dari buah pendidikan beberapa tahun silam yang sifatnya sekularistik itu. Yang sifatnya sekularistik, orientasinya adalah kapitalisme dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu. Ya. Jadi faktor utama yang melandasi terjadinya sebuah krisis adab di kalangan pelajar dan juga remaja di Indonesia adalah pendidikan sekularisme. Jadi ya, apa sih Ustaz makna lebih lanjutnya dari pendidikan sekularisme? Dan mengapa Ustaz ini menjadi faktor utama terjadinya krisis adab dalam pelajar dan juga remaja Indonesia? Iya, jadi memang tadi sebagaimana tadi dijelaskan bahwa memang pendidikan sekularisme sendiri memang paham sebenarnya. Dia paham berhala baru, ya. Jadi paham yang kemudian menitik beratkan, kalau bahasa kita seperti ini, tidak perlulah Allah itu mengatur kita, gitu. Tidak perlulah Allah mengatur kita, cukup Allah kemudian menciptakan manusia dan biarkanlah manusia mengatur diri sendiri. Kalau mau berbicara agama, ya dalam masjid. Tapi kalau berbicara di luar dari masjid, itu jangan bawa-bawa agama. Justru kalau bawa-bawa agama nanti dicap sebagai radikal lah dan sebagainya. Begitu. Itu bahasa sederhananya kita memanai itu sekularisme itu. Artinya ketika masuk pada dunia pendidikan, maka agama tidak boleh mengatur di dalamnya. Jadi agama tidak boleh membuat seenaknya mengatur di dalamnya. Itu paham yang kemudian sifatnya dia sekularisme itu. Nah, jadi memang kalau kita biarkan ini pemirsa dakwah Sulsel, bahwa ketika agama itu dilepaskan dalam dunia pendidikan, maka yang terjadi adalah muncullah kemudian adab yang hilang, gitu. Karena
diakui atau tidak gitu, setuju atau tidak setuju, agamalah kemudian yang memberikan pembelajaran adab yang tinggi, bahkan itu Islam. Gitu. Jadi agamalah yang kemudian memberikan, tidak ada kalau pengetahuan, kalau misalkan fokusnya seseorang itu pada pengetahuan saja tanpa kemudian dibarengi oleh base-nya, pondasinya itu agama, maka yang terjadi adalah akan muncul seorang ilmuwan yang tidak percaya dengan agama, yang tidak dipercaya dengan Allah gitu, tidak percaya dengan penciptanya. Maka tidak jarang kalau kita lihat di banyak berita di media maupun di ulasan-ulasan itu, beberapa ilmuwan atau kemudian di dalam dunia barat sendiri itu malah tingkat ateisme itu, tidak percayanya dengan keberadaan Tuhan itu tinggi, meningkat jauh tinggi. Jadi meningkat jauh tinggi di Eropa, di Amerika, di mana dan sebagainya. Itu meningkat, bahkan di negeri samurai biru kalau bahasa bolanya ya. Di semua negeri samurai biru saja yang kuat dengan teknologi bisa menghidupkan, membuat istilah dalam tanda kutip itu menghidupkan benda mati jadi robot itu, ya ternyata mereka juga tidak percaya dengan agama itu. Jadi luar biasa kan. Nah, ketika kemudian muncul yang seperti ini, maka bola gelinding bola besarnya itu kan memang terjadilah krisis adab gitu, krisis adab. Setinggi apapun kemudian ilmu, maka kemudian adab itu, ketika adab itu nggak ada, maka kemudian hancur juga sebuah peradaban itu. Ya, hancur peradaban. Ini yang memang jadi buah sekularisme, pendidikan sekularisme di negeri kita, di negeri dunia negeri lain, dan khususnya di negeri kita sebenarnya itu adalah faktor pemicu bagaimana kenapa kemudian adab perilaku hilang adabnya seorang siswa itu, seorang remaja itu terjadi di negeri kita. Ya, mungkin itu lawan. Jadi Ustaz, dengan diterapkannya pendidikan sekuler ini dapat dikatakan 100% buahnya adalah perilaku negatif dan juga perkataan negatif dari pelajar dan juga seorang remaja di Indonesia. Nah, mengapa sih Ustaz dengan adanya hal demikian, mengapa dunia saat ini termasuk negara kita Indonesia masih menerapkan pendidikan sekuler di dalam jenjang dunia pendidikan? Masya Allah, ini level pertanyaan menarik sekali nih. Mengapa kemudian negeri ini masih ngotot ya dalam tanda kutip, kalau sudah melihat rusaknya negeri ini, dia masih ngotot untuk menerapkan pendidikan sekularisme. Yang pertama memang sebenarnya bahwa kita harus pahami, ya inilah kemudian terjadi penjajahan ideologi gitu. Kalau dulu orang penjajahannya itu pakai senjata kan, ya pakai senjata. Sekarang penjajahan dunia baru sekarang itu penjajahannya pada penjajahan ideologi. Apa penjajahan ideologi itu? Bahwa mereka kemudian menanamkan supaya kemudian negeri yang dijajahnya itu tidak lepas dari pengaruhnya, maka dia akan menanamkan ideologi yang masuk ke dalam negeri itu, ya supaya kemudian negeri tersebut bisa dikontrol, itu bisa dikontrol. Nah, yang kedua adalah ketika ideologinya mereka kemudian bisa masuk ke dalam situ dengan bebas mereka akan mengontrol, maka yang dilakukan adalah mengubah semua tatanan kehidupannya, ya, baik pendidikannya, ekonominya, sosial budaya, pergaulan, itu sesuai dengan maunya itu penjajah. Itu maunya itu penjajah. Nah, yang paling bahaya adalah ketika kemudian para penjajah ya, barat imperialis itu memahami betul, ya, untuk menghancurkan satu negeri, ya, maka hancurkanlah remajanya. Buat remajanya itu lupa dengan kondisinya, lupa dengan identitasnya. Maka dibuatlah kemudian mereka membuat sistemnya, kayak sistem sekularisme, pendidikan yang berbasis sekularisme itu tadi, ya, berpendidikan sekularistik itu. Nah, supaya kemudian identitas mereka dengan agama mereka itu kemudian terlepas dari situ. Kalau sudah terlepas, itu gampang dikontrol, gampang kemudian disusupi, terus kemudian ketika kemudian mereka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan menjadi seorang pemimpin, gampang diatur lagi, terus kemudian negerinya kemudian bisa diatur dengan dengan narkoba dan sebagainya. Itu
mereka itu yang mereka inginkan. Karena memang kapitalisme sendiri ya base-nya itu adalah kepentingan gitu. Jadi dasarnya mereka, tujuan mereka itu kepentingan yang sepertinya harus menguntungkan dirinya gitu. Makanya salah satu untuk menghancurkan remaja itu adalah atau pelajar generasi ya terapkanlah pendidikan sekularistik. Ya, kalau dulu Bung Karno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Sekarang dibalik, berikan aku 10 pemuda maka aku jadikan dia boy band. Ya kan? Ya, jadi generasi halu, generasi apa dan sebagainya kan, ya, generasi cinta, sehingga melenakan kemudian negeri ini, membuat remaja di negeri ini remaja halu. Memang tidak ada orientasinya untuk mencintai negeri, tidak ada orientasinya untuk membangun negeri, atau tidak ada orientasinya menjadi seorang umat yang terbaik. Itulah yang kemudian mereka penjajah kapitalis Barat ini, yang akidahnya memang sekularisme ini, itu inginkan kepada negeri kita, gitu. Mungkin di situ. Jadi Ustaz, tanggapan Anda Ustaz, jelas-jelas bahwa pendidikan sekularisme ini 100% gagal dalam mengatur sebuah pendidikan. Betul sekali, 100%. Kan tetapi pemerintah kita menganggap bahwa sistem pendidikan sekuler adalah sistem yang modern bagi pelajar. Bagaimana tanggapan Ustaz? Sesuatu yang gagal dianggap modern. Iya. Sebenarnya kita harus pahami secara fakta dengan realitasnya kan. Kalau dikatakan sudah pasti kan ini gagal kan, membentuk generasi yang tak beradab lah kalau bahasa kita. Bahkan kalau mau dipikir kan, amanat undang-undang itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan harusnya buah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemirsa tahu bahwa amanah undang-undang di negeri ini, di negeri kita, itu kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ketika kemudian sekularisme itu ya, tetap diterapkan, maka jelas-jelas tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang menarik sebenarnya ketika dalam tabloid Media Umat, Prof. Fahmi Amar pernah mengatakan bahwa kalaupun di negeri ini ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar, itu bukan buah dari sistem, bukan buah istilahnya dibuat secara runut oleh sistem, tapi memang dia terlahir sebagai orang yang cerdas. Jadi bukan gara-gara sistemnya, bukan gara-gara aturannya membuat orang itu cerdas. Ya kalaupun ada orang di negeri ini, jadi saking menderitanya lah kemudian dalam pendidikan di negeri kita seperti itu. Jadi kalau ada orang pintar, maaf seperti almarhum Eyang B.J. Habibie dan teman-temannya dan sebagainya, itu bukan gara-gara buah dari perilaku sistem itu, ya, tapi memang gara-gara kemudian memang sejatinya memang dia pintar, itu, ya. Itu pun juga kalau dia orang-orang pintar, orang ahli, mereka pasti akan dikirim keluar. Mereka lebih memilih keluar dibandingkan di negeri kita. Kenapa? Ilmunya mereka lebih dihargai, pemirsa sekalian, di luar dibandingkan negeri kita. Contohnya misalkan level profesor yang tingkat pendidikannya mungkin sampai puluhan tahun, sampai 15 sampai 20 tahun untuk mencapai profesor itu, ya, mohon maaf, tataran gajinya itu tidak sampai untuk standarnya 30 juta, bahkan tidak sampai 100 juta. Nah, tapi ketika kemudian pelaku misalkan nge-host sekali, nyanyi sekali, yang penting viral dan sebagainya, sekali tayang di televisi, itu gajinya sampai 40 juta, 100 juta, sampai 100 juta. Itu tayang sekali. Itu bahwa memang di negeri kita ini lebih menghargai public figure, ya, mohon maaf, lebih menghargai orang-orang yang kemudian ingin merusak negeri dan generasi ini ketimbang kemudian orang-orang yang memperbaiki negeri ini. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi memang produk pendidikan sekularis itu jelas-jelas gagal, ya. Yang kedua, kalau dikatakan modern, sebenarnya tidak modern juga. Kenapa? Bahwa apa yang modern ketika kemudian menghasilkan remaja yang sifatnya suka mabuk-mabukan, ya kan? Data itu, BNN itu melihatkan setiap tahun itu terjadi peningkatan orang peningkatan kasus narkoba gitu, narkotika dan obat-obatan terlarang gitu. Bukan hanya di negeri remaja, bahkan pelaku public figure yang kelihatan itu juga narkoba juga gitu. Kan beberapa artis itu kena juga seperti itu. Nah,
itu menunjukkan bahwa eh, suka judi, terus kemudian adanya free sex, ya, terjadi free sex dan bahkan lebih mencengangkan eh, itu bahkan teman-teman pelajarnya sendiri yang jadi mucikari temannya. Nauzubillah kan. Nah, kalau dikatakan modern justru itu mundur ke belakang. Karena di masa sebelum Islam, perilaku judi, perilaku mabuk-mabukan, free sex dan sebagainya itu sudah mereka terapkan. Jadi mereka sebenarnya bukan modern menerapkan untuk pendidikan modern, tapi justru mundur ke belakang. Kalau dulu dikatakan jahiliyah, sekarang mungkin neo jahiliyah gitu pemirsa sekalian. Jadi neo jahiliyah. Jadi ya kalau buruk sudah dipastikan buruk lah. Sistem pendidikan sekularisme tadi faktanya ada, secara faktual maupun realitasnya ada. Terus kemudian secara kalau dikatakan modern, tidak modern juga, bahkan mundur ke belakang gitu. Jadi salah sekali opini yang kemudian berkembang bahwa pendidikan sekularisme yang ada saat ini yang meninggalkan agama, ya, yang meninggalkan agama itu, yang menghilangkan frasa agama di setiap nanti jenjang pendidikannya, kalau ini disetujui, itu dikatakan pendidikan modern, justru akan mundur ke belakang menjadi neo jahiliyah. Gitu. Nah, Ustaz. Jadi dapat dikatakan Ustaz, kalau sistem pendidikan sekuler ini adalah sistem pendidikan neo jahiliyah. Nah, oleh karena itu Ustaz, kita beralih. Bagaimana sih Ustaz pendidikan yang ideal itu, pendidikan yang baik itu dalam kacamata Islam? Dan bagaimanakah sistem pendidikan dalam Islam? Iya. Jadi pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebenarnya begini, bahwa ketika kemudian kita akan melihat produk gitu, ya, produk, anggaplah misalkan kita sistem sekularisme yang ada saat ini. Nah, pendidikan yang dicanangkan atau yang digelontorkan di negeri kita ini pendidikan sekularisme. Ada tidak contoh profil yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa, baik itu dari segi sains maupun dari segi, apalagi dari segi adab gitu. Kalau ada orang melihat bahwa di negeri barat kan ada mereka dengan pendidikan sekularisme itu mereka jauh lebih sopan, tidak meninggalkan sampah, terus country. Harus dipahami bahwa mereka itu memang karena kebutuhan, karena istilahnya dampak pada dirinya ketika dia tidak ada sampah atau mereka menjaga kebersihan, maka yang terjadi muncul kesehatan. Jadi bukan karena basis agama itu. Sehingga muncul tinggi tingkat pendidikan mereka di negeri barat, itu tingkat sosialnya itu rendah sekali. Itu tingkat sosialnya rendah. Contohnya misalkan di Jepang. Di Jepang itu kalau dikatakan Jepang itu adalah model pendidikan yang baik, maka di Jepang itu tingkat bunuh diri yang paling tinggi atau tingkat galau bin baper, ya. Kalau kita galau baper pasang status. Ya, sekarang kalau di Jepang galau baper bunuh diri gitu. Nauzubillah kan? Berarti rendah kan? Artinya tingkat percaya diri mereka itu rendah. Bahkan ada kebiasaan di Jepang itu adalah ketika kemudian orang tuanya sudah lansia, maka sudah dikirimlah ke tempat-tempat panti jompo. Kalau di masa lalu itu malah mereka mengirim mereka ke hutan, gitu. Mereka mengirim orang tuanya itu ke hutan. Nanti orang tuanya mati sendiri di situ, nauzubillah. Itu kan. Jadi apa yang kemudian bisa dibanggakan? Contoh misalkan di negeri Jerman yang berlaga kan Piala Dunia, ya. Itu teknologi mungkin mereka kuasai, tapi luar biasa mendukung LGBT, ya kan? Buktinya pesawatnya kemarin pakai LGBT, ya kan? Foto kesebelasan mereka, ya, tutup mulut kan sebagai protes dilarang LGBT, tapi kalah juga kan? ya kalah juga kan? Bayangkan tingkat pendidikan itu sampai di mana? Bahkan tinggi ilmu mereka, tapi adab mereka hancur, ya kan? Ya, yang mana itu jeruk makan jeruk kan? Aneh kan, ada jeruk makan jeruk gitu. Nah, bagaimana kemudian dalam Islam gitu? Ya. Nah, Islam secara fakta dan realitas sebenarnya adalah ketika ini kemudian diambil, insya Allah akan memberikan banyak kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa dalam sejarah, secara faktanya kan, dalam sejarah itu Islam itu bisa menerapkan, menghasilkan para cendekiawan muslim yang sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena bukan gara-gara yang tadi, bukan gara-gara memang dia terlahir pintar, tidak.
Tapi memang sistem yang dibangun dalam pendidikan Islam itu adalah sistem yang memang memberikan pemahaman yang seluas-luasnya, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, yang tidak hanya kemudian mencetak generasi yang cendekiawan, cerdas, juga mencetak kemudian orang-orang yang yang memiliki adab yang tinggi. Ya. Dimulailah kemudian hadirnya Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat pertama itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan 14 abad yang lalu begitu turun Islam, Allah kemudian menurunkan perintah kepada Rasulullah SAW itu dalam Quran surah Ibrahim ayat pertama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika. Wahai Muhammad, kitab ini saya turunkan kepadamu. Ya, nazzalahu. Jadi anzalnahu, jadi diturunkan kepada kita, kepadamu Muhammad dalam rangka mengeluarkan umat itu dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi yang mana itu kegelapan bukan berarti dulu tidak ada lampu, tidak ada PLN, ya, bukan. Kegelapan yang dimaksud itu kegelapan adab. Bayangkan orang dulu kalau dia memiliki berjudi luar biasa. Bayangkan berjudinya itu, kita lihat loh, ini anak perempuan atau anak laki-laki yang lahir ini. Ya, kalau anak perempuan yang lahir, anak laki-laki lahir, ya ambil rumah saya. Bayangkan mereka judinya sampai ke situ. Ya. Terus kemudian bagaimana kemudian khamar merebak. Ya, kalau kita bahasanya kan narkoba yang memabukkan kan, yang merebak. Terus perzinahan yang merebak. Bahkan sebelum Islam datang di Eropa itu dikenal sebagai the dark of age, zaman kegelapan. Kenapa dikatakan zaman kegelapan? Satu di antaranya itu adalah mereka menganggap wanita itu seperti binatang peliharaan atau bahkan lebih rendah dari binatang peliharaan. Di India pernah terjadi bahwa ketika ada seorang suami meninggal, maka istrinya juga harus ikut dibakar bersama suaminya. Karena dikatakan sebagai istri yang membawa aib gara-gara suaminya meninggal. Bahkan tidak jarang di antara mereka itu ketika habis hartanya untuk dipakai judi, ya dikorbankan istrinya untuk kemudian ditaruh di meja judi. Ini jahiliyah sekali, ya kan? Terus kemudian belum ketika keluar di Arab sendiri, ketika ada keluar anak dan anak perempuan itu dianggap sebagai abetar. Maka tidak jarang penduduk Mekah itu merasa terhina ketika kemudian dia memiliki anak perempuan. Gitu. Jadi terhina ketika mereka memiliki anak perempuan itu. Jadi minaz zulumati ini dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang, itu adalah zaman yang sifatnya merusak sampai kemudian jalan kebaikan. Yang kedua, bahwa pondasi dasar Islam ini itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama itu adalah asas dari pendidikan ini berbasis akidah Islam. Jadi base-nya itu adalah berbasis akidah Islam. Nah, filosofi dasar pendidikan Islam, jadi filosofi dasar pendidikan itu kan yang pertama itu melahirkan abidun soleh. Ya. Jadi melahirkan generasi abidun soleh, hamba yang soleh. Ya. Kita sering mendengar dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Itu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menjadi khalifah fil ard. Bayangkan asas filosofi dasar pendidikan dari Islam sendiri ada 2. Yang pertama adalah dia ingin menjadi seorang abdi yang soleh, sehingga kemudian ketika kesolehannya itu mengantarkan pada dirinya menjadi pribadi khairul ummah, kan? Yang kedua adalah menjadi seorang khalifah fil ard. Memang pemimpin negeri. Bagaimana karakter seorang pemimpin? Ya kan? Karakter seorang pemimpin itu tidak ada yang dididik sebagai tidak beradab, pasti adab. Ya, muncul. Jadi inilah pondasi awal Islam. Mengapa kemudian Islam kalau kita ingin terapkan dengan sebaik-baiknya pendidikan Islam maka insya Allah akan menghasilkan pendidikan yang generasi-generasi yang beradab, bervisi akhirat, dan berorientasi menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat itu. Jadi dapat dikatakan Ustaz, beda kelas antara pendidikan sekularisme dengan pendidikan Islam. Akan tetapi Ustaz, sekarang banyak yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu kuno Ustaz.
karena membatasi kita dalam menuntut ilmu. Apakah benar demikian, Ustaz? Islam hanya menyuruh kita untuk menuntut ilmu agama saja, Ustaz? Iya, insyaallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang pendidikan Islam itu ada orang mengatakan ini kuno. Yang sebenarnya perkataan kuno itu adalah ketika pendidikan sekularisme itu menyerang pendidikan Islam. Ya. Kalau kita lihat secara faktual, kalau dikatakan bahwa apakah kemudian Islam itu membatasi seseorang itu hanya kepada pendidikan agama saja. Yang pertama harus dipahami bahwa memang basic pendidikan kita atau wajibnya seorang muslim itu adalah memiliki akar agama yang kuat. Kenapa harus akar agama yang kuat? Karena dengan akar agama inilah yang kemudian kalau pondasinya sudah bagus, menghujam ke bawah, maka insya Allah semua yang ada di atas itu akan bagus juga. Itu akan bagus juga. Ya. Yang kedua adalah dengan cara itulah kemudian Islam akan melahirkan para cendekiawan muslim yang luar biasa. Kalau dikatakan hanya agamanya, pondasinya terkait dengan agama saja, maka dengan agama itu kita bisa menghasilkan misalkan cendekiawan muslim yang jago matematika, Al-Khwarizmi misalkan. Nah, Al-Khwarizmi itu orientasinya ingin menguasai pendidikan, menguasai ilmu hisab itu karena terinspirasi dengan terinspirasi dengan bagaimana kemudian harta zakat itu dan waris itu ingin dibagi. Jadi supaya kemudian karena zakat dengan waris itu kan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Maka mereka mempelajari, Al-Khwarizmi itu mempelajari sehingga kemudian muncullah kemudian kitab yang kemudian sangat masyhur, bahkan di kampus saya itu pernah diajarkan itu dalam sejarah matematika itu Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Ya. Kitab perhitungan yang dasar, yang perhitungan dasar itu dipakai sampai sekarang. Ya, contoh misalkan 23 tambah 45. Orang hitungnya dari belakang kan? Orang bilang hitung dari satuan baru ke puluhan. Nah, ini yang buat ini umat Islam ini, Al-Khwarizmi ini. Ya kan? Coba aja kalau kita baca Quran itu dari kanan ke kiri kan? Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah, begitu pula dengan perhitungan itu dari kanan ke kiri itu. Ya kan? Ini buah dari orientasinya adalah bagaimana kemudian waktu dulu mereka belajar ingin menguasai ilmu matematika karena ada kewajiban, tuntutan kewajiban yang kemudian harus dilaksanakan. Ya, sehingga ketika tuntutan kewajiban yang mereka harus laksanakan, maka muncullah keberkahan yang lain, bisa membuka ilmu-ilmu yang lain. Belum lagi kemudian saat ini orang mengatakan bahwa John Dalton itu seorang ahli kimia. Ya, menemukan unsur-unsur dan sebagainya. Nah, ahli kimia pertama yang kemudian yang terjadi itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan ya menemukan unsur itu ferum, Fe ya. Kalau dalam bahasa kimia itu ferum Fe. Ya, dari mana orientasi mereka? Dari mana kemudian inspirasinya Jabir Ibnu Hayyan? Ternyata inspirasinya adalah dari Quran surah Al-Hadid yang besi itu. Yang dalam Quran surah Al-Hadid itu Allah kemudian menerangkan bahwa sesungguhnya besi itu tidak tanam di bawah, tapi jatuh memang sudah diturunkan memang dari langit itu besi. Ya kan? Nah, Jabir Ibnu Hayyan kemudian merumuskan isotopnya berdasarkan ayat itu. Luar biasa kan? Jadi mereka ilmuwan-ilmuwan muslim itu terlahir karena terinspirasi dari agama. Jadi luar biasa, terinspirasi dari agama. Ya. Belum lagi kemudian para astronomi dunia di masa itu. Ya karena memang terinspirasi. Bagaimana caranya misalkan mereka menandakan waktunya kapan waktunya azan maghrib, waktunya sholat asar, subuh, duhur. Kalau bukan kemudian astronomi, dari astronomi itulah muncullah para ilmuwan karena terinspirasi dari agama mereka, muncullah para ilmuwan yang kemudian melahirkan banyak. Seperti kita lihat Al-Farabi, terus kemudian dan banyak ilmu-ilmu yang lain kemudian dari aspek yang kalau menurut kita remeh-temeh. Jadi para muazzin dulu itu adalah seorang astronomi. Wih, ya kan orang cerdas, ya kan? Ya bukan cuma suaranya bagus, tapi memang sudah cerdas dalam memahami ilmu. Nah, itu dari segi outputnya itu pendidikan. Makanya kalau kita ikuti pendidikan Islam, terinspirasi dari Al-Quran Islam, maka insya Allah akan menghasilkan output yang cerdas. Tapi tidak hanya cerdas, pemirsa sekalian, itu melahirkan generasi yang cerdas dan beradab, gitu. Nah,
Imam Malik rahimahullah pernah kemudian menuturkan, beliau pernah berkata begini, dulu aku kecil, ibu saya itu memakaikan imamah kepada saya. Memakaikan imamah kepada saya, terus kemudian ibu saya mengatakan seperti ini, pergilah engkau kemudian mencari ilmu padanya, ambillah ilmu padanya dan belajarlah adab padanya. Bayangkan, sejak kecil, ya, orang tua itu menanamkan adab, minta adab. Bahkan salah seorang ulama rahimahullah kemudian berkata bahwa sesungguhnya usia kami itu 30 tahun itu hanya untuk dipakai untuk belajar adab, 20 tahun itu selebihnya untuk ilmu. Artinya bahwa pendidikan Islam itu kemudian menenangkan bahwa pendidikan adab jauh lebih utama dan paling utama untuk diajarkan seorang generasi, seorang anak atau seorang siswa ketimbang kemudian harus ilmunya. Berbeda dari sekularisme tadi. Biar tinggi ilmunya yang penting menghasilkan banyak uang. Apalagi sekarang pendidikan sekularisme kan tujuannya adalah bagaimana melahirkan para pekerja, terus kemudian yang penting banyak uang, terus kemudian memperlihatkan bahwa ini saya banyak uangku ini. Ya, kasih saling lihat hedon-hedonnya kan, ada mobil baru, keluar mobil baru, HP baru, keluar HP baru dan sebagainya. Ini buah dari pendidikan sekularisme nih. Ya, kalau pendidikan Islam enggak, adab dulu diutamakan, ya, lantas kemudian ilmu. Apakah ilmu kemudian akan mengikut? Insya Allah akan mengikut. Bahkan terlahir banyak cendekan-cendekan Muslim itu gara-gara buah dari pendidikan Islam di masa lalu. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Islam itu membatasi kita dalam menjenjang pendidikan, berarti salah, Ustaz? Ya, salah sekali. Palsu, Ustaz. Justru sebenarnya ahistoris kalau bahasa para sejarawan itu, berarti mereka tidak membaca sejarah. Gitu kan. Jadi mereka tidak membaca sejarah bahwa bagaimana Islam itu munculkan. Bahkan jangankan umat Islam sendiri, orang penulis Barat, peneliti Barat sendiri mengakui tentang Islam itu sendiri. Ya, Will Durant itu pernah menuliskan dalam salah satu bukunya yang penelitian antropologinya itu The Story of Civilization. Beliau pernah menyampaikan, Will Durant pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya di Spanyol di masa dulu sebelum runtuh ya, selama 700 tahun ini hidup berdampingan antara agama Yahudi, Nasrani dan Islam sebagai pemimpinnya. Sama sekali kemudian tidak ada yang terjadi cekcok dan sebagainya. Itu 700 tahun. Luar biasa, 7 abad ini. Sekarang sekularisme itu baru memimpin 1 abad. Ya kan? Baru memimpin 1 abad, yang 1 abad ini terjadi carut marut pendidikan gitu. Ya, jadi ini Will Durant sendiri. Terus kemudian banyak pemikir-pemikir Barat itu yang memang menarik. Contoh misalkan kitabnya Ibnu Sina, ya, itu Qanun Al-Qibtiyah itu yang ditulis dalam kitab kedokteran itu dipakai sampai abad ke-19 itu oleh orang Barat di dunia kedokteran, di pendidikan kedokteran mereka di Barat itu. Ya, jadi Qanun, ya, mereka mempelesetkan bukan lagi Qanun tapi Kenon. Kenon, bahkan aljabar itu dikatakan algebra. Ya, seolah-olah bahasa-bahasa Latin itu supaya ke Eropa itu. Padahal algebra itu bahasanya adalah aljabar gitu. Aljabar. Jadi anunya al-Khwarizmi. Jadi mereka mengambil itu. Bahkan jadi memang sebenarnya kalau pondasi kuat kebudayaan dari dunia sebenarnya itu tidak terlepas daripada Islam itu sendiri, tidak terlepas dari sumbangsi terbesarnya Islam. Isu terbesarnya Islam. Saya pernah mendapati satu buku, meskipun satu tulisan, meskipun kemudian ini masih bisa diperdebatkan lagi. Ternyata Yang Habibie, almarhum Yang Habibie, itu terinspirasi dari awalnya dari Ibnu Firnas, yang kemudian menciptakan sayap pesawat, naik ke atas menara, terus kemudian menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Nah, Yang Habibie itu kan terinspirasi dari situ. Ya, terlepas ini masih bisa diperdebatkan, tapi terinspirasinya dari situ. Bukan Wright bersaudara yang menciptakan pesawat. Nah, sehingga kemudian B.J. Habibie itu bukan bapak pesawat sebenarnya, tapi beliau ahli sayap. Sebagaimana Ibnu Firnas juga ahli sayap. Gitu. Jadi memang sangat indahnya sebenarnya bahwa Islam itu menjadi pondasi dasar bagaimana kemudian muncul peradaban Islam yang sangat luar biasa. Ya, beda kalau sekularisme tadi.
Ya, gitu. Masya Allah. Jadi Islamlah sebaik-baik pengatur termasuk dalam proses pendidikan, sehingga membentuk akhlakul karimah yang baik, sopan santun. Bahkan dahulu ulama-ulama kita dicetak dengan pendidikan Islam, sehingga lahirlah tadi Al-Khawarizmi kata Ustaz sebagai penemu angka nol, ada Ibnu Firnas sebagai penemu pesawat. Siapa saja yang kemudian peduli pada pendidikan generasi, bahwa sistem pendidikan yang ada saat ini, baik di negeri kita dan secara global di negeri-negeri yang lain, itu memang sistem pendidikan memang terlahir memang dari sistem pendidikan yang rusak, gitu. yang memang orientasinya memang tidak mau mencetak generasi yang berkualitas. Ya, jadi generasi yang kemudian yang sifatnya hanya memikirkan perutnya saja, memikirkan dunianya saja, tapi tidak memikirkan orientasi untuk ke depan. Ya, pertemuan G20 kemarin itu kemudian memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Gitu. Dunia ini tidak baik-baik saja. Jadi pertemuan G20 kemarin itu menggambarkan dunia ini hancur, dunia ini kemudian persoalan energi, persoalan yang lain, terus yang lain. Jadi menggambarkan bahwa memang sebenarnya sistem yang dibangun, kalau saya mungkin boleh akan mengatakan bahwa sistem kufur, ya sekularistik, ya ideologinya kapitalisme yang dibangun saat ini itu memang merusak dan merusak. Bukan cuma rusak, tapi merusak. Itu bukan cuma rusak tapi merusak. Bayangkan pernah satu kejadian di Barat itu, ketika kemudian setahun setelahnya sistem Islam itu digantikan dengan sistem sekuler, dengan industri yang zaman industri, ya kan, revolusi industri yang terjadi. Apa yang terjadi, pemirsa Dakwah Sulsel, itu seorang peneliti biologi, ya, Hayati, itu mengatakan ada sekitar 150.000 spesies pada saat itu, di tahun itu terjadi kepunahan gara-gara revolusi industri yang terjadi. Bayangkan, baru setahun kemudian sistem dalam industri, revolusi industri diterapkan sistem kapitalisme sekularistik, ada sekitar 150.000 spesies mengalami kepunahan. Ini luar biasa. Kita ini sudah 90 tahun lebih bukan punah. Nanti ujung-ujungnya generasi kita punah. Gitu. Jadi anak-anak kita nanti akan punah. Punah bukan berarti fisiknya mati, tidak. Tapi ruhnya akan mati, adabnya akan mati, dan luar biasa. Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, merusak dan merusak ini. Maka segeralah kemudian mengganti sistem yang kemudian bisa hidup dan menghidupkan, manusia dan memanusiakan. Ya, dan satu-satunya itu adalah Islam, bukan alternatif, tapi satu-satunya, pemirsa Dakwah Sulsel sekalian. Jadi, Masya Allah. Tabarakallah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis besar dari permasalahan timbulnya krisis adab pada remaja kita dan juga pelajar Indonesia, yakni diterapkannya sistem pendidikan sekularisme. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz. Jadi apa Ustadz? Kesimpulan pada hari ini mengenai krisis adab yang dialami oleh para remaja kita dan juga anak-anak muda kita. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, sekaligus sebagai closing statement. Wahai para orang tua, para pendidik generasi, bahkan para pemangku kepentingan pada pendidikan, segeralah kemudian menyelamatkan generasi kita. Jadi generasi kita ini sekarang sedang sekarat. Anak-anak kita kan sekarat. Mungkin kita melihat anak-anak kita saat ini, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan, anak-anak kita akan memimpin negeri ini. Kalau kemudian memimpin negeri ini dalam keadaan rusak, maka dia akan memimpin negeri ini dalam merusak generasi untuk generasi selanjutnya. Dan sistem sekularistik, pendidikan sekularisme, itu adalah pendidikan yang kemudian tidak ada dasarnya, bahkan bukan berasal dari Islam. Bukan berasal dari Islam dan memang merusak. Kalau dipandang dari sisi amanat Pancasila atau amanat undang-undang negeri ini memang tidak sesuai, malah sistem pendidikan sekularisme tidak sesuai undang-undang. Ya,
Kalau silah yang kelima itu ya kemanusiaan yang adil dan beradab, justru dengan sistem pendidikan sekularistik ini, itu maka tidak akan memberikan manusia yang adil. Jangankan mau adil, beradab pun tak gitu. Jauh api dari panggang. Maka sungguh ketika kita ingin menghasilkan generasi yang cinta dengan adab, cinta dengan ilmunya, berperilaku berbudi pekerti, berperilaku yang sangat baik dan insya Allah menjadi pemimpin di masa depan, maka beralihlah ke dalam sistem pendidikan Islam dan campakkan sejauh-jauhnya, hancurkan sejauh-jauhnya sistem pendidikan sekularisme yang tidak ada sejarahnya untuk kemudian mencerdaskan bangsa. Tidak ada sejarahnya kesuksesan dengan pendidikan sekularisme, pendidikan remaja itu bisa sukses. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada faktanya, tidak ada realitanya, tidak ada buktinya. Dan bahkan dia akan merusak pada generasi kita. Mungkin itu, terima kasih kepada pemirsa Dakwah Sulsel. Insya Allah mudah-mudahan di kajian kita pada kesempatan ini insya Allah berbuah berkah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah berharap negeri kita itu terselamatkan dengan Islam, negeri kita terselamatkan jauh daripada kerusakan dengan menggapai menerapkan Islam secara kafah. Mungkin itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa Dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah bersama hampir 1 jam. Dan semoga dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang lain. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mari kita tebarkan kebaikan, kita selamatkan negeri kita dari virus, yakni virus sekularisme yang menjadi akar permasalahan munculnya berbagai kerusakan yang terjadi di negeri kita. Pemirsa Dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan beristighfar kepada Allah dan membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.